warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri Bapak Ibu, biar Bapak Ibu melihat kami dengan jelas. Perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Ma'rufik dan rekan saya Dery Nodianto. Kami guru PPKN di SMA 1 Pemali, dan alhamdulillah karena kami berbagi, maka kelas 10 yang 10, 1, 3, 5, 7, 9 saya yang mengajar, sedangkan Pak Dery mengajar di kelas 10, 2, 4, 6, dan 8. Izinkan saya untuk, dan kami mohon maaf untuk menyampaikan materi tentang sinergi budaya positif melalui parenting di SMA 1 Pemali. Sebelumnya Bapak Ibu, karena dari tadi sudah duduk, kami ada satu buah semacam permainan ya, yang nantinya mungkin kita bisa laksanakan bersama. Contohnya seperti ini. Nanti kita bersama akan berdiri, kemudian berinteraksi dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Bergabung dua orang. Seperti contoh seperti ini. Misalnya Pak Dery, mohon maaf. Jadi kami ini permainannya namanya genggam dan buka. Apa namanya? Teori kontrol itu buka dan genggam tanganmu. Jadi nanti salah satu bertugas untuk berposisi menjadi menggenggamkan tangan, dan salah satu yang lain adalah merayu. Bagaimana caranya? Tapi jangan dipaksa, jangan dipegang. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu, bahaya nanti. Cukup dirayu saja supaya bagaimana caranya si rekannya kita yang terdekat tadi mau membuka genggamannya. Coba Pak Dery, misalkan Pak Dery menggenggamkan. Jadi gini Bapak Ibu, misal kata Pak Dani tadi, saya menggenggam, Pak Dani berusaha untuk merayu supaya saya membuka kepalan tangan saya. Ya, bagaimana caranya? Misalnya di sini ada harta yang berharga, kemudian Pak Dani kita bagi dua lah dan sebagainya. Pokoknya dirayulah bagaimana caranya supaya tangan kepalan ini terbuka, gitu ya. Iya. Nah ini contoh mudahnya, coba Pak Dery menggenggamkan ya. Menggenggam tangan, ya kayak saya merayunya, Pak Dery tolonglah buka genggam tangannya, boleh enggak? Enggak boleh ya? Apa enggak pegel kayak gini Pak Dery, cobalah dibuka genggamannya. Enggak, ada kecoanya loh. Enggak, berarti saya gagal. Bisa kita coba nanti ya, nah, Bapak Ibu ya. Caranya boleh apapun, tapi jangan memegang. Bagaimana mengupayakan si lawan bicaranya tadi untuk membuka genggamannya dengan sukarela seperti itu. Oke, baik. Nanti kita beri waktu 2 menit lah ya Pak ya. Saja. Mohon izin, boleh Bapak Ibu berdiri? Ya. Silahkan Bapak Ibu berdiri, biar tidak pegel juga. Oke. Mohon untuk mencari yang paling dekat saja, yang paling dekat, boleh berhadap-hadapan. Oke, boleh berhadap-hadapan, boleh terserah. Depan belakang boleh, samping kanan kiri boleh. Nah, sudah ketemu Bu? Bapak sudah ketemu Bapak dan Ibu? Sudah? Tangannya masing-masing Bapak Ibu untuk bisa dicoba. Ya. Oke, kalau sudah silahkan tentukan siapa yang menggenggam tangannya dan nanti siapa yang akan merayu. Sudah? Oke, silakan. Sudah? Oke. Kita beri waktu 2 menit Pak Dery ya. Oke. Silakan mulai merayu rekannya yang paling dekat dengan Bapak Ibu dan Ibu untuk membuka genggamannya. Waktu mulai dari sekarang. Silakan Bu, dirayu Bu. Oke, silakan Ibu, Bapak dimulai dirayu saja mencoba. Oke, dicoba aja dirayu bagaimana caranya supaya genggaman tangannya itu dirayunya terserah dengan cara apapun boleh. Iya. Diusahakan sampai dibuka saja. Nanti kita informasikan. Iya. Coba aja. Iya, masih ada 1 menit lagi, silakan Bapak Ibu. Ada yang berhasil? Bapak Ibu ada yang berhasil? Ada yang sudah berhasil Bapak Ibu merayu? Ada. Ada. Nanti Bu ya. Oh ada Bu? Ada. Wah 1. Ada lagi yang berhasil? Ada. Ada. Coba angkat tangan Bapak Ibu, mohon maaf yang berhasil. Berhasil. 2, 2 ya. 3, 4,
5, 6, 7, 8. Yang belakang nggak ada yang berhasil Bapak Ibu. Nggak ada. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita memaknai dari apa yang menjadi simulasi kita tadi, kita berikan aplaus untuk kita semua. Baik, terima kasih atas apa yang telah kita lakukan beberapa menit tadi. Yang berhasil mungkin ada yang mau Tadi, menyampaikan? Ibu ini, Bu? yang pertama. Ya, boleh Bu. Apa rayuan Ibu? Bagaimana cara merayu sehingga berhasil? Saya nggak berhasil merayu tadi. Ngajak besanan. Oh, gitu caranya. Berarti saya mau ngajak besanan juga nanti berhasil nggak gitu? Baik, bagus. Oke. Terima kasih Ibu. Itu ya. Satu lagi Ibu yang Sebelah berhasil. sini tadi Ibu, aduh, berhasil. lupa saya. Yang katanya tadi. Oke. Yang berhasil tadi mana Bu? Mohon. Nggak apa-apa. Lu kemana? Bu Dian berhasil? Oh iya, Berhasil. silakan coba. Terima kasih. Tadi Bapak Ibu saya coba dengan pertama kali dengan ekspresi wajah. Kita saling senyum, saling menyapa, saling ramah tamah ya Bu. Kemudian tadi saya hanya berusaha tapi dengan kata-kata yang kata sakti, kata orang itu, kata rayuan minta tolong kayak gitu. Minta tolong Bu dibuka tangannya. Terima kasih. Baik. Dan berhasil Bu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu yang sudah berhasil. Bapak-bapak nggak ada yang berhasil Pak? Kurang gombal Bapak. Mungkin berhasil tapi malu untuk menyampaikan ya Pak. Nggak apa-apa Pak. Oke baik, lanjut ke jadi intisari kenapa kita melaksanakan ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah materi yang kami berdua dapatkan di program namanya pelatihan guru penggerak yang masih kami berproses melaksanakan itu, dan kami disadarkan, dan mudah-mudahan nantinya ketika kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kita semuanya sadar Bapak Ibu bahwa ternyata ketika Ibu Dian tadi berhasil membuka genggaman Ibu siapa? Bu Nunung atau Ibu, mohon maaf, Ibu siapa? Bu Bida membuka genggaman Ibu Bu Zuliana, itu ternyata yang menggenggamkan tangan itu membuka genggamannya bukan atas kontrol dari yang meminta untuk dibuka tangannya, tapi atas izin dari orang yang menggenggamkan tangan untuk membukakan tangan itu. Artinya kontrol diri itu ada di diri kita masing-masing Bapak Ibu. Nah ini yang nantinya harus kita sadari bahwa bersama, khususnya juga dalam rangka nantinya berkomunikasi dengan anak-anak kita di rumah. Contoh mudah. Bapak Ibu tentunya pernah dan mungkin saya pribadi juga, ketika anak itu sekarang musim hujan ya, anak-anak itu kan sering main hujan, apalagi yang masih kecil gitu. Ketika kita menyuruh untuk tidak main hujan dan anak itu menuruti untuk tidak main hujan, ternyata bukan karena kontrol kita Bapak Ibu, tapi karena anak tersebut mengizinkan dirinya sendiri untuk mematuhi apa yang kita inginkan. Sampai di sini mungkin ada tambahan Pak Deni, gimana Pak Deni? Baik, saya coba menambahkan penguatan dari yang disampaikan Pak Dani. Jadi teori kontrol itu dari kita, Bapak Ibu ya. Jadi kata Pak Dani tadi bukan berarti Ibu tadi yang ngajak besanan kemudian ketika Ibu bersedia atau ketika dengan rayuan minta tolong, tetapi respon itu ketika yang lawan tadi mengizinkan ya. Jadi bukan karena pengaruh Bu Dian atau ngajak besanan tadi ya. Nah, arahnya dengan kita berkumpul di sini Bapak Ibu, harapannya kita masih terus belajar. Mohon maaf, bukan kami bermaksud untuk menggurui. Jadi itulah intinya bahwa anak itu tidak bisa kita paksa ya. Kita tidak boleh memaksa anak ya. Maka kata Bu Dian, dengan pendekatan yang baik, dengan minta tolong, jadi tidak ada lagi istilahnya bahwa kita dengan kekerasan seperti ini. Nah ini yang bisa kita pahami dan kami terus belajar bahwa
kami sebagai guru adalah orang tua kedua. Tadi disampaikan oleh Bu Eka bahwa ada 3 pilar atau pusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan keluarga itu sendiri adalah madrasah pertama bagi anak. Keberadaan anak di sekolah kurang lebih 8-10 jam, tetapi ada bersama dengan anak. Nah, di sini kita bersama-sama, kami sampaikan, kami bukan bermaksud untuk menggurui, kita sama-sama belajar bahwa anak sekarang tentunya berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Maka kita harus menyelami dengan baik, tidak boleh memaksa tadi. Nah, ketika kita memaksa apapun ya tidak bisa. Tapi dengan ada pendekatan secara komunikasi yang baik, nah itu insya Allah bisa diterima. Nah, ini maksudnya. Bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai sebuah kesalahan. Nah, kita selalu melihat itu, fokus untuk kepada masalah, bukan untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian kita menekan terus. Nah, gini, konsepnya bahwa kami pun tersadar, maka kami sampaikan tadi, kami terus belajar bahwa tidak zaman lagi kita menuntut, tapi menuntut. Seperti itu. Jadi sama-sama Bapak Ibu kita semua seia sekata, dan harapan kami bahwa datang ke sekolah Bapak Ibu bukan hanya karena pembagian raport saja, tetapi misalnya ada Pak Rezi guru BK, bukan datang ke sekolah Bapak Ibu karena dipanggil anaknya bermasalah, bukan itu harapannya, tetapi melalui parenting ini harapannya ya bersama-sama Bapak Ibu bisa jadi sumber belajar, karena sumber belajar itu banyak, bukan hanya guru ya, sesama anak juga sumber belajar, orang tua juga sumber belajar. Oke, silakan bisa ditambahkan Pak Dani. Kemudian ada stigma dalam masyarakat bahwa ketika anak-anak itu dipanggil ke sekolah, orang tua itu takut bahwa anak itu bermasalah, Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita hilangkan bersama. Ada belum sampai ke gurunya ya, ketika masuk gerbang itu seolah-olah alergi gitu. Anak saya salah apa kok saya dipanggil? Apa yang dilakukan anak saya di sekolah ini kok saya sampai dipanggil, dan seterusnya. Nah, ini stigma yang harus kita hilangkan Bapak Ibu, karena pada prinsipnya seperti yang Pak Dede sampaikan, madrasah utama itu ya di rumah. Pada prinsipnya kami di sekolah harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu supaya nantinya pembelajaran yang dilakukan ya berpihak kepada anak, sehingga anak menikmati, nyaman, aman. Dengan begitu maka pembelajaran baik nantinya dari kelas 10 sampai kelas 12 pun tidak akan terasa, karena mereka menyenangi itu gitu. Nah, ini kami sangat memerlukan bantuan dan kolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua, karena kami juga tadi sudah sampaikan, kami tekankan bahwa kami juga sebagai orang tua kedua anak-anak kita di SMA Negeri 1 Pemali. Nah, ketika dilanjutkan dengan teori kontrol, bahwa semua perilaku itu ada tujuannya. Perilaku baik ada tujuannya, perilaku tidak baik atau buruk juga ada tujuannya. Nah, ini yang nantinya harus kita pahami bersama, sehingga tidak melulu kita hanya mengejas bahwa anak itu selalu dalam posisi salah. Maka nanti ini komunikasi yang penting Bapak Ibu. Saya pernah melakukan dialog personal dengan beberapa anak. Salah satu yang bisa menginspirasi dan nantinya mudah-mudahan membuka wawasan kita bahwa komunikasi penting, itu baru 3 hari yang lalu kami melakukan dialog secara personal. Anak ini ketika saya mengajar itu mukanya itu tidak pernah senyum, bahkan sinis dan seolah-olah menantang. Maka sebelum belajar, waktu saya mau mengajar di kelasnya, saya masuk kelas terlebih dahulu, kemudian anak-anak yang lain saya berikan untuk belajar mandiri, saya mengajak berbicara personal dengan anak ini. Ternyata masalahnya adalah dari rumah, komunikasi anak dengan orang tuanya tidak berjalan dengan baik. Mohon maaf, untuk bercerita tentang masalah keluarga saja dia mengaku bahwa dia bercerita kepada kawannya. Ini nyata, Bu, Bapak Ibu, ini benar-benar nyata. Baru kami dapatkan itu. Dan yang diajak bicara, kami tahu persis anak-anaknya ya, karena masih duduk di
bangku pendidikan, ya tingkat kedewasaannya kan masih belum matang gitu. Ketika masalah keluarga diceritakan, kemudian sama-sama anak yang masih labil tadi memberikan solusi, yang ditakutkan adalah solusinya itu iya, keliru. Itu yang terjadi. Maka komunikasi sangat penting di sini. Kaitannya dengan untuk mengetahui juga bahwa semua perilaku itu mempunyai tujuan. Nanti kita akan belajar untuk bersama-sama mengingatkan tentang 5 kebutuhan dasar. Nanti kita akan sampai ke situ. Mungkin Pak Dani dilanjutkan lagi. Jadi Pak Dani tadi sudah menyampaikan kepada yang di tengah, ibu-ibu, kepada teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ketika sudah memiliki tujuan, muaranya atau orientasinya adalah kepada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu ya sudah terinternalisasi, mendarah daging, ya, mendarah daging dan menjadi pembiasaan. Harapannya bahwa karakter baik, lingkungan positif. Jadi gini, maksudnya bahwa ada filosofi orang mengatakan bahwa kita tidak bisa mengajarkan apa yang kita inginkan. Kita tidak bisa mengajarkan apa yang kita mau, tetapi kita hanya bisa mengajarkan siapa kita terlebih dahulu. Jadi orang tua harus menjadi role model terlebih dahulu, harus memberikan teladan yang baik, termasuk kami guru, ya. Misalnya tadi disampaikan oleh Bu Eka, kita punya kebiasaan di sini sholat zuhur berjamaah dan sholat asar berjamaah. Nah, mohon maaf ini di lingkungan sekolah mereka dapatkan itu, tapi di lingkungan rumah keteladanan itu tidak didapatkan. Misal, ya. Nah, jadi sekali lagi kita sama-sama bersinergi. Jadi anak melihat tingkah laku kita semua, ya. Jadi kita tidak bisa mengajarkan apa yang kita meminta mereka tidak membuang sampah sembarangan, misalnya. Tetapi mereka melihat kita membuang sampah sembarangan, misalnya seperti itu. Jadi kaitannya dengan karakter baik itu, inilah yang dikatakan bahwa adab itu lebih penting dari ilmu. Nah, Bu Eka tadi, Bapak Ibu menyampaikan kepada ibu-ibu nanti akan datang ke kelas perwaliannya masing-masing, mulai dari 10.1 sampai 10.9. Lihat nilai rapot anaknya, ada nilai 20 dan itu tidak kita kontrol, baik nilai ulangan harian maupun UTS, dan tidak perlu menghakimi anak, ya. Karena kita kalau kaitan dengan dimensi pengetahuan itu tidak lagi menjadi fokus kita, tetapi kita penanaman kepada karakter, membangun sikap dan keterampilan. Nah, minat bakat kembali lagi kepada peran orang tua dalam mengembangkan potensi bakat anak berbasis kurikulum merdeka. Yang ditampilkan video tadi kelas 10, Bapak Ibu, ya, kelas 10, karena kurikulum merdeka ini dimulai dari kelas 10. Sedangkan kelas 11 dan 12 atau kelas 2 dan 3 SMA itu masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi kelas 10 itu karya mereka itu, Bapak Ibu, tetapi dinikmati oleh kakak-kakak kelasnya. Nah, ketika mereka diberikan kebebasan mengembangkan potensinya luar biasa. Jadi sama-sama. Jadi termasuk kita, misalnya ada orang tua zaman sekarang berpikir memberikan yang terbaik dengan anaknya. Setelah di sekolah disupport lagi dengan les tambahan, tetapi dia tidak melihat psikologis anak, ya. Oh, dia harus bahasa Inggris hebat, ya, bahasa asing yang lain harus hebat, tetapi dampak psikologis bagi anak tidak dipikirkan. Nah, di sini kita sama-sama belajar, ya. Maka kami katakan tadi kami tidak bermaksud menggurui, kami sampai saat ini terus belajar, termasuk yang disampaikan Pak Dani. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi teladan itu harus diberikan kita dulu sebab orang tua, ya. Maka di sekolah anak-anak tidak akan menjumpai kami merokok yang laki-laki, misalnya bapak yang laki-laki, tidak akan, ya, karena kami harus memberikan contoh yang baik dulu, seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan Pak. Oke, bisa dilanjutkan. Dan mungkin sebelum ke slide berikutnya, tambahan sedikit Bapak Ibu, saya ini mungkin menasihati dari diri saya sendiri juga. Saya berusaha bagaimanapun, karena saya sudah punya anak juga, bagaimana nantinya anak itu mendapatkan nilai-nilai kebajikan itu memang dari rumah. Harapannya apa? Salah satunya ya tentu tidak ada orang tua yang tidak malu ketika diproyeksikan, digambarkan anaknya sendiri di lingkungan masyarakat dengan hal-hal yang mohon maaf kurang baiknya. Tapi itu nyata terjadi Bapak Ibu. Ketika kita selalu menauladani dengan hal-hal yang tidak merupakan nilai kebajikan. Ya misalkan tadi merokok atau misalkan ya apapun itu ya. Maka ada kemungkinan atau banyak kemungkinan apa yang dilakukan anak kita di masyarakat, ya salah satunya di sekolah, itu adalah proyeksi apa yang kita lakukan di rumah.
Maka saya pribadi ya mudah-mudahan kita bersama belajar ya Bapak Ibu bagaimana untuk nantinya sama-sama mendidik anak kita ini untuk satu adabnya itu untuk bagaimana kita kuatkan sehingga proyeksinya menjadi lebih positif ke depannya. Nah, kita lanjutkan ke teori motivasi Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin sekarang ini kita baru ada pada taraf nomor 1 dan nomor 2, bahwa anak-anak kita dan bahkan kita sendiri melakukan sesuatu yang kita sampaikan di area awal kaitan dengan teori kontrol tadi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan ini contoh real karena anak-anak juga melakukan seperti itu. Ada beberapa anak-anak yang saya wawancara melakukan seperti itu, menggunakan helm pada waktu menggunakan kendaraan itu karena takut ditilang. Ya, semuanya ya? Mungkin sama ya. Pak, rumah saya dekat, saya mau ke warung itu paling 50 meter, tapi kan kita tidak bisa menjamin keselamatan kita ya. Yang kami selalu tanamkan itu. Tapi yang terjadi adalah kita melakukan karena tidak nyaman dan hanya karena menghindari hukuman. Contohnya seperti itu. Maka pakai helm terpaksa. Maka mungkin anak-anak kita ini kalau datang ke sekolah jangan-jangan terpaksa. Karena kita kata Bu Eka tadi, karena dikerucai kayak orang tua ya. Karena takut dengan aturan sekolah dan seterusnya. Mungkin dilanjutkan Pak Dani untuk yang kedua. Baik, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Dani. Jadi tadi sudah contohnya menggunakan helm. Jadi berdasarkan teori motivasi ini ada 3, dan derajat untuk poin nomor 1 dan 2 itu cenderungnya berasal dari luar, dari eksternal. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena dia menghindari hukuman. Dia berangkat ke sini atau menggunakan helm tadi karena menghindari hukuman, takut kena tilang. Tetapi belum benar-benar bahwa menyadari bahwa pentingnya menggunakan helm. Jadi belum ke situ. Nah, harapan kita adalah menuju kepada poin nomor 3. Tetapi apa itu nomor 2? Nomor 2 itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan nomor 2 ini juga masih eksternal, dari luar. Jadi motivasi dia melakukan sesuatu itu karena mau dapat hadiah misalnya, dapat penghargaan. Dan ini cenderung tidak konsisten. Ketika tidak dapat lagi hadiah, kemudian motivasinya menjadi menurun. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, di sekolah kita mencoba membangun adalah kaitan dengan bahwa teori motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, itu yang diinginkan adalah motivasinya dari dalam. Mereka bersekolah itu untuk masa depannya, bukan karena dipaksa oleh orang tuanya. Karena nasib kita bukanlah sesuatu yang dapat kita tentukan terlebih dahulu, tapi tergantung pada pilihan kita saat ini. Enak Bapak Ibu ya kalau kita bisa menentukan nasib terlebih dahulu. Mohon maaf, tidak ada yang mau kerja kasar, maunya langsung yang enak-enak saja, jadi pengusaha dan sebagainya. Tapi tergantung pada pilihan saat ini. Pilihannya mau berubah atau tidak berubah. Kalau tidak berubah kan otomatis merugi. Nah, di sini yang ingin kita bangun, menggali dengan komunikasi yang baik, tetapi sekali lagi tidak memaksa anak. Bahwa ini loh pentingnya ketika kamu bersekolah. Pendidikan ini adalah kendaraan utama. Kamu mau jadi ini contohnya dan sebagainya. Tetapi dengan pendekatan yang baik. Karena anak sekarang tidak bisa Bapak Ibu dikeras. Kami sudah banyak contoh pengalaman. Saya sendiri adalah wali kelas di 12 MIPA 4. Anak itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu karena sering dipanggil itu ke sekolah, ya, karena sering dipukul oleh bapaknya, ya. Makanya ibunya kalau saya bilang jangan tahu bapaknya dan sebagainya, itu tidak boleh seperti itu. Maka saya sampaikan, saya coba berkomunikasi dengan bapaknya bahwa tidak boleh anak itu dipukuli. Dipukuli itu sifatnya temporer, hanya sementara. Dia nurut, setelah itu kemudian dia mengulang lagi. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Jadi anak era sekarang itu tidak boleh dilakukan kekerasan. Artinya kita harus pendekatan yang baik, tetapi tetap ada konsekuensi, bukan berarti kita lemah terus, ya.
Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi di sini kita membangun sinergi biar sama-sama menyadari bahwa kita harus seia sekata untuk ya menuntun anak kita untuk masa depannya yang lebih baik seperti itu. Ya. Lanjut Bu. Nah ini yang tadi kami sebutkan Bapak Ibu. Jadi kami belajar di program Guru Penggerak mendapatkan satu materi tentang kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Jadi ternyata ini psikolog ya Pak Dery ya, yang meneliti bahwa manusia itu ternyata punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, makan dan seterusnya ya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima kebutuhan kesenangan. Contoh mudahnya gini Bapak Ibu, analogi mudahnya seperti ini. Kita menganalogikan kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia ini makan saja. Tapi fenomenanya kadang ada anak yang ya anak kita sendiri ya, di rumah ketika disuruh makan mau makan tapi lambat makannya atau susah, milih-milih maunya makannya dengan ABC dan seterusnya, atau makannya diacak-acak dan seterusnya ya, atau banyak hal yang kita dapati dengan pola tingkah laku anak dimakan ini. Tapi yang pertama yang harus kita pahami bahwa makan itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Tapi ternyata dimakan juga bisa memunculkan kebutuhan dasar yang lain. Contoh, misalkan makannya diacak-acak tadi. Makan diacak-acak tadi, oke, itu merupakan salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi cenderungnya pada kebutuhan yang lain. Misalkan rasa diperhatikan, dikasih sayangi. Mungkin kita selama ini jarang untuk duduk, makan dalam satu meja bersama anak dan anggota keluarga yang lain. Maka anak berperilaku seperti itu, mentong-mentong piringnya misalnya, dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Mungkin karena biar menarik perhatian si orang tuanya. Tapi kadang-kadang kita tidak nanya, tidak tahu kan? Tidak nanya, ngapain nggak mentong-mentong piring? Suruh makan ke sarung, ngeruceh kulit. Nah itu yang terjadi. Mungkin saya juga gitu mungkin ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya juga seperti itu. Artinya komunikasi itu penting. Jangan-jangan anak itu mentong piring, ngacak-acak makanan karena minta perhatian dari kita. Itu kaitannya dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, gitu loh. Atau kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu misalnya makan lah diberi lauknya pas-pas untuk 5 orang, dimakan sendiri. Kita garuk kan? Garuk deh. Pak kalau makan, adik lo makan, kan makan dewe. Lah ngeruceh kulit. Tapi ingat Bapak Ibu di awal tadi, semua apa yang dilakukan itu pasti ada tujuannya gitu loh. Maka dan itu perlu nantinya disolusikan dengan kebutuhan dasar yang mereka ingin capai. Jangan salah nantinya. Tadi misalkan diacak-acak makanannya dikira kita untuk memenuhi kebutuhan hidup, ditambah lagi kasih makan, kasih nasi. Bukan itu yang diminta. Yang diminta itu diperhati, misalkan didekati. Kemudian kita makan di samping anak tersebut. Kita memberikan nasihat dan seterusnya. Itu bentuk yang mungkin mereka inginkan kaitannya dengan kebutuhan dasar yang sedang ingin dicapai. Mungkin tambahan Pak Dery. Baik, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Dani, Bapak Ibu. Kemudian kita bicara adalah kebutuhan kebebasan, ya, atau the freedom. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, ya. Nah, ini bisa jadi. Nah, kalau kita kembali merefleksikan ketika, mohon maaf ini zaman Bapak Ibu ketika bersekolah SMA, SMK atau MA, banyak juga kejadian seperti ini. Teman-teman satu kelas misalnya, ada yang ingin menguasai karena sebenarnya adalah ingin mendapatkan perhatian. Kemudian dia berulah mengganggu temannya. Nah, kebutuhan dasar ini yang harus kita pahami dengan baik. Nah, rata-rata di sekolah itu adalah kaitan dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ya.
Jadi kebutuhan akan love and belongingnya. Jadi ini yang menjadi sesuatu yang diharapkan oleh anak, ya. Jadi tadi kami sampaikan bahwa keberadaan di sekolah anak itu kurang lebih 8 sampai 10 jam. Sedangkan durasi waktu itu ada 24 jam dan orang tuanya pengen kebersamaan, kata Pak Dani tadi, ya. Maka harapannya setelah kita parenting ini Bapak Ibu bersama-sama kita bahwa sumber belajar sekali lagi bukan hanya kami guru, tapi sumber belajar bisa Bapak Ibu bisa datang nanti dengan paguyubannya, termasuk perlombaan anak bisa bersama-sama, ya nanti. Jadi alhamdulillah kami hari ini bisa difasilitasi untuk kita berbagi bersama-sama. Bukan berarti kami tahu, kami terus belajar, kata Pak Dani tadi. Misalnya ngerucai anak, sampai saat ini bisa jadi, bukan bisa jadi, kami juga melakukan itu, tapi berupaya untuk menghilangkan itu. Pak Dani ngerucai, saya juga ngerucai, seperti itu. Tapi kita berupaya untuk mengurangi itu bersama-sama, karena anak zaman sekarang, maka bayangkan dari jam 7 sampai jam 4 berpaku dengan terjebak dengan buku teks, dengan buku mata pelajaran, yang ada yang ngantuk, kata Bu Eka dan sebagainya tadi. Nah, jadi cara psikologis anak itu kebutuhan dasarnya ya dia pengen ada kesenangan, maka dia ada yang bahasa kita ingil-ingil juga dan sebagainya, karena dia sudah bosen. Nah, ini harus dipahami oleh kami guru maupun orang tua. Maka kami salah satunya menerapkan kaitan dengan mengintegrasi permainan itu dengan mengintegrasi pelajaran itu dengan permainan atau ice breaking, ya, untuk melihat kembali, merefresh kembali agar anak itu konsentrasi. Nah, itu yang dilakukan sama-sama saat ini, kami melakukan itu bersama guru-guru yang lain. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Betul ya Pak Dari. Dilanjut Bu. Nah, bagaimana cara kita untuk memuatkan motivasi intrinsik atau menguatkan motivasi dari dalam, dan misalkan ada terjadi permasalahan nih dengan anak-anak kita, bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Nah, ini Bapak Ibu kita belajar tentang yang istilahnya namanya segitiga restitusi dalam teori kontrol ini. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Bapak Ibu mungkin selama ini ketika kita ada anak kita melakukan kesalahan, ketika ditanya kenapa salah, karena saya misalkan ya, kenapa kamu tuh rambutnya gondrong, biar keren. Yang kita lakukan langsung ruceh. Bener apa tidak? Kenapa bolos sekolah, malas belajar, langsung ruceh, langsung dimarahin. Bener apa tidak Bapak Ibu? Alhamdulillah ngaku rupanya ya. Ya termasuk saya mungkin ya. Mudah-mudahan dengan ini nantinya ada. Di langkah pertama adalah kita harus menyentabilkan identitas. Ya, kita harus akui bahwa semua manusia itu jawabannya ketika kita ada perilaku seperti itu dari anak-anak kita, yang pertama jangan langsung dihakimi bahwa itu salah. Dikuatkan dulu bahwa kita orang tua juga kan pernah melakukan hal kesalahan kan? Kita stabilkan dulu identitasnya supaya apa, nantinya komunikasi berjalan lebih dalam gitu loh. Kalau langsung kita just kamu salah, sudah komunikasi berhenti di situ. Kita tidak tahu lagi apa yang menjadi penyebab utama terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Kan seperti itu. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah berbicara, ngobrol dengan mendalam, baru nanti kita bisa memvalidasi. Kira-kira pertanyaan kita kepada anak kita itu, kalau rambutnya gondrong itu kalian di sekolah SMA itu benar apa tidak? Maka mereka akan menjawab sendiri, karena di hati kecil mereka itu percaya tentang nilai-nilai kebajikan, gitu loh, bahwa ya tidak rapi gitu, bahwa terlambat itu tidak disiplin. Tapi untuk memunculkan itu ya harus dengan langkah-langkah ini. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan alasan atau memiliki ada motivasi internalnya. Jadi nantinya ditanyakan, sehingga kita nantinya akan mampu untuk menguatkan kembali nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak. Dikembalikan lagi fitrahnya. Ya, kita semua kan sebagai manusia semuanya tuh baik pada prinsipnya. Cuma tadi perbuatannya ada yang kadang kala tidak sesuai, tapi kan itu ada tujuannya gitu.
Nah, ketika tujuannya tidak benar, itu yang harus dikembalikan kepada fitrahnya, kepada nilai-nilai kebajikan. Ya disiplin, tanggung jawab, kerapian, keselamatan, keamanan. Itu semuanya kan kita mengaku bahwa itu benar ya Bapak Ibu ya. Nah, itu bagaimana untuk mengupayakan untuk ke arah di situ gitu. Tamam Pak Dedi. Baik, Bapak Ibu, tadi untuk 3 tahapan segitiga restitusi sudah disampaikan dengan baik oleh Pak Dani. Karena mengingat waktu juga, Bapak Ibu harus mengambil rapot ke kelas lagi. Jadi kami mohon maaf. Jadi sekali lagi kami berdua dengan Pak Dani bukan bermaksud untuk menggurui. Sekali lagi kita sama-sama belajar untuk masa depan anak yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan kita berkolaborasi, berkomunikasi dan bersinergi, apa yang menjadi mimpi besar kita bersama untuk masa depan anak kita lebih baik dapat terwujud. Kami mohon maaf atas kekurangannya Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan kesempatan kepada kami, dan kita belajar bersama untuk kesempatan hari ini. Setelah ini nanti akan kami serahkan kepada pembawa acara dulu untuk menutup acara parenting ini, dan nanti dilanjutkan ke pembagian rapot PTS. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu materi